Masih testing. So today mau ngomong apa hari ini? Terserah kita aja. Soalnya ini dari digitalnya kita berdua. Jadi mau ngomongin apa? Bebas. Bebas aja. Namanya juga mama sama bapak lagi mau ngomong gitu. Ntar kelihatan gue pacar pendek. Gak masalah lah, ini kan punyanya kita. Jadi suka-suka outfit itu senyamannya kita aja, karena kita juga pengen bikin nuansa podcast kita ini juga kayak comfortable aja. Nyaman-nyaman aja, karena ya suka-suka kita ya gak sih? Halo Papa Ares, apa kabar? Capek. Capek. Kenapa capek? Ya capek aja. Capek aja ya. Ada hari ini kita mau ngomongin apa sih Pak Ares? Nggak tahu. Ya balik lagi karena yang namanya random ya, jadi kayak kita tidak mau mempersiapkan apapun. Yang pasti apa yang mau kita omongin ya apa aja yang sekelebat ada di kepala kita aja. Di weekend yang ini semoga sih kalian semua tetap sehat-sehat semua ya, tetap bugar, tetap safe, healthy gitu ya. Dan kita sih berharap semuanya bisa cepet balik kayak semula gak sih? Benar. Menurut kamu gimana? Ya iyalah, maksudnya juga balik ke semula kan, kasihan juga ke orang-orang pelaku usaha, orang yang kerja sama orang gitu loh. Kasihan juga kan mereka kondisi kayak begini, hidup jadi gak pasti. Iya sih, benar juga. Tapi maksudnya gini loh, sebenarnya sih aku nggak mau spesifik ngomongin tentang keadaan sekarang ya, tapi maksudnya dari kacamata kamu nih. Enggak, lagi nggak pakai kacamata. Oh iya, lagi nggak pakai kacamata. Oh iya ya, benar juga ya, udah malam ya. Jadi aku nggak boleh jelas. Oke, sip. Tapi menurut kamu, sepenglihatan kamu, karena kita kan dari istilahnya dua dunia yang berbeda ya. Maksudnya kamu dengan pekerjaan kamu, Kirain aku kita dengan dari alam pekerjaan roh. aku. Enggak dong. Kalau misalnya dari alam roh kan kita tidak bisa bersatu, ya kan? Nah, kalau dari sepenglihatan kamu, karena kamu kan lebih apa ya? Ke apa sih aku yang mau apa? Kamu kan lebih bersentuhan dengan hukum sama orang-orang yang istilahnya lebih serius gitu loh. Sepenglihatan kamu tentang keadaan yang sekarang tuh, efeknya ada nggak sih di kerjaan kamu? Ya kalau untuk efeknya pasti ada lah. Di semua lini sih, nggak cuma bidang hukum, nggak cuma bidang ekonomi gitu. Industri yang lain juga pasti semua efek ada. Karena setiap industri itu kan ada namanya SDM, sumber daya manusia. SDM itu kan kalau dalam prinsip ekonomi itu bisa dibilang urutan pertama dari 5M, prinsip 5M. Prinsip 5M apa? Googling aja sendiri ya. Gue capek lagi jelasinnya. Itu. Tapi yang utama itu bukan modal, tapi manusianya. Ya paling utama, yang masuk kos operasional itu. Nah, itulah yang maksudnya yang kondisi sekarang ini semua segmen industri apapun itu pasti kena impact. Gitu ya. Kalau misalnya yang berkaitan paling deket sama yang kamu jalanin, yang paling berubah dari yang kamu lakuin itu apa sih karena kondisinya sekarang? Banyak banget. Kita nggak usah ngomongin pekerjaan deh, nggak usah ngomongin pekerjaan. Kayak apa ya, misalnya yang dari kehidupan sehari-hari aja ya. Tapi ini kita flashback dari waktu zamannya PSBB yang pertama. Oke. Itu paling susah setengah mati kalau kita berangkat kantor. Oh iya sih benar. Kendaraan umum gak sih? Jujur gue pecinta kendaraan umum sebenarnya. Oh ya sebenarnya. Pecinta kendaraan umum. Simpel, gue nggak perlu parkir, gue nggak perlu ribet. Bener. Iya kan? Kalaupun emang capek tinggal tidur ya nggak sih? Iya betul. Bener Cuman sih. masalahnya tidur juga nggak sempet. Kantor saya di Tebet tuh. Kayak baru naik udah nyampe gitu. Iya. Tapi kan bapak kan masih bisa naik kendaraan umum sebenarnya, masih ada kan sebenarnya, walaupun nggak lewat persis banget ya. Tapi susah ya. Tetep aja nggak efisien lah itu loh. Ya. Sering sih naiknya roda 2 ya, tapi online. Nah waktu PSBB kemarin tuh berasa juga tuh. PSBB kendaraan roda 2 online, mereka nggak bisa beroperasi. Wah berasa deh. Kayak ada yang hilang gitu ya.
kayak kakinya tuh hilang sebelah gitu ya. Tiap hari hampir berasa sultan aja kan. Aduh. Iya, pulang pergi naik taksi. Oh iya, bener. Mm-mm. Kalau misalnya bahkan sempat juga kamu agak susah dapet taksi juga kan? Sempet. Sempet kan? Iya Hmm. makanya. Terus kamu jalan, gila loh, luar biasa dia. Walaupun emang maksudnya Tebet sampai ke Menteng Dalam nih rumah kita ini itu kayak cuma kalau misalnya naik motor cuma 10 menit ya. 5 menit. 5 menit ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya jalan lumayan loh. Silakan kalau misalnya mau coba yang paling gampang ya patokannya Taman Tebet terus ke Bidakan. Jujur Nah. sebenarnya saya nggak takut sama jalan kakinya sebenarnya sih. Tapi Takut diinterogasi istri aja, kenapa pulang lama banget. enggak lah. Asal kamu sambil video call aja, sambil jalan aku percaya. Itu kejamret, males gila. Ya itu dari segi kendaraan umum ya. Kalau dari boleh dong kalau misalnya sedikit gitu ngomongin masalah kerjaan yang paling beda gitu, yang biasanya kamu gini lebih cepat, sekarang kan ada shifting dan lain sebagainya misalnya. Ada nggak sih yang Kalau kayak shifting gitu? sih nggak ada shifting ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Karena kita kan juga interaksi langsung public service juga. Aha. Tuh cuman yang agak sedikit beda ya waspada paranoid tingkat tinggi aja gitu. Oh iya sih. Karena kita kan nggak tahu kan setiap hari kita ketemu orang dia dari mana aja. Bener sih. Itu. Apalagi kamu kan di daerah Bekasi ya, maksudnya ada satu kantornya, kantornya papanya Ares ini tuh ada dua kantornya, satu yang di Tebet, dan tadi dia ceritain satunya lagi tuh di daerah Cikarang ya. Iya. Gitu. Jadi yang kita tahu sendiri lah ya, Bekasi kan sempat jadi zona merah ya, walaupun kalau Cikarang tuh setahu kamu masuk zona merah. Sekarang iya. Sekarang iya ya. Sekarang iya. Sekarang nih. Kalau 50 tahun lagi, aku masih akan tetap mencintai. Semua gila jam segini dia gue paksain untuk konten gitu ya, dan gue bercanda ya nggak lucu sama sekali. Padahal gue lagi main PS men. biar gak kebiasaan, karena aku kan harus bertanggung jawab sama investasi ini gitu kan, jadi harus ada yang segar untuk diposting gitu. Itu dia. Kenapa? Nggak apa-apa. Tanggung jawab loh. Iya, kok saya tertekan jadi. Enggak, justru saya merasa saya bertanggung jawab. Itu dari kamu. Terus kalau misalnya dari segi kamu kan sebenarnya ini kan anaknya, maksudnya termasuk salah satu bapak yang social life-nya juga lumayan kan? Enggak juga. Maksudnya misalnya kayak meeting apa segala macam gitu kan, kadang-kadang kan kamu kayak ada kerjaan yang di luar yang biasanya kamu coffee shop atau apa gitu, itu berasa banget gak sih bedanya? Gini sih, kalau untuk sekarang kan ya kebetulan kan kita jujur aja sih, untuk kerjaan emang kita ada double job emang sebenarnya gitu, double job. Jadi nggak cuma di kantor doang, tapi kerjaan sampingan juga kita jalanin juga. Ya gimana pun juga kan itu tuntutan hidup tinggi juga ya. Kalau untuk kayak gitu sebenarnya juga ya mau gimana, kita kita nggak kerja masalah. Betul. Kita kerja pun kita harus waspada juga gitu. Jadi kalau untuk maksudnya untuk meeting kayak di coffee shop segala macam, kalau bisa kita minimalisir, manfaatkan digital sebisa mungkin. Kayak sekarang udah ada kanal komunikasi lewat Zoom, WhatsApp video call apa segala macam, email lah. Tuh, jadi kita lebih mengoptimalkan itu. Sekalipun harus ketemu langsung ya lebih baik kita janjian di rumah yang benar-benar kita tahu kondisinya udah pasti steril, yang kita tahu udah pasti lingkupnya cuma kita aja, dan kita tahu dia kondisinya kayak gimana, dia tahu kondisi kita kayak gimana. Yang penting dijaga aja. Bener sih. Kalau misalnya aku sih jujur aja ini efek banget sih buat kerjaan aku gitu. Kalau misalnya mau cerita sedikit gitu, karena kan kalau misalnya teman-teman mungkin pernah sempat dengar juga di podcast yang sebelumnya gitu, gue kan cerita bahwa kerjaan gue ini adalah membuat kerjasama dengan sekolah-sekolah gitu, karena program di kantor gue ini adalah pembelajaran bahasa Inggris conversation gitu. Nah, karena kita kerja sama-sama sekolah dan kondisi sekarang tidak memungkinkan sekolah untuk buka, jadi kayak tetet gitu, kayak sempet sih jujur aja sempet bingung. Kalau aku sebagai staff sih bingung ya, karena sudah pasti tuntutan dari atasan itu kita harus memenuhi target, tapi satu sisi yang kita kejar pun
nggak ada gitu, maksudnya tutup gitu loh, kita kayak semacam ngegedor rumah kosong gitu. Ya emang sih kondisi sekarang nggak bisa salin siapa-siapa emang. Benar Kita benar nggak bisa benar. salin siapa-siapa dan kondisi ini terjadi bukan di satu kantor doang, karena kondisi ini kondisi global. Betul Semua betul. ini kita bicara kondisi global. Jadi nggak cuma kita doang ngerasain. Ya kalau kita lihat, kalau dalam industri kayak entar itu perusahaan, pendidikan, yayasan, apa pun segala macam itu, kalau kita lihat trennya sekarang, Mhm justru bukan lagi mencari profit atau mhm. mencari target market, tapi bagaimana, setiap industri ini berjalan mereka berupaya untuk survive dulu, Benar sih. gitu, untuk bertahan dulu. Ya jadi Mhm ya antara, eee, taruhlah ibarat kata direktur atau tatanan manajer ke atas lah dengan atau dengan prakarya dengan staf, itu ya benar-benar dituntut untuk saling pemahaman aja ya, saling mengerti gitu. Karena kondisi mhm. kayak gini kan bisa dibilang ya nggak pengen, semuanya Nggak juga ada nggak yang pengen, mau nggak ada yang gitu ya, mau. heeh. Dan tidak terprediksi oleh siapapun ya Mhm. nggak sih? Tapi menurutku gini, kondisi sekarang ini ada positifnya juga sih gitu loh. Mhm. Positifnya positif corona, enggak, bukan. Enggak lah. Enggak, bukan. Jangan, bukan gitu. Kita nggak mau spesifik tentang itunya. Yes, gue bisa ngejayus. Jadi gimana? Positifnya apa Enggak, maksudnya? ada positifnya. Mhm. Positifnya, eee, emang rada kejam juga sih kayaknya ya. Mmm, Seolah-olah kondisi kayak gini membuat kita tersudut nih secara perekonomian, heeh. secara individu. Tersudut secara perekonomian Mhm. yang bisa dibilang contohnya nih kayak karyawan ada loh yang case-nya yang tadi udah tetap, Iya. balikin lagi kontrak, ada. Ada ya? Ada yang kontrak udah kontrak tiba-tiba di-PHK sepihak, gitu. Karena apa? Karena kayak kondisi kayak begini yang ditetapkan senioritas lebih dulu. Ada yang terima setengah gaji, ada yang Mhm. menandatangani surat perjanjian untuk bersedia tetap di perusahaan tapi tidak berima gaji, ada juga. Ada ya? Ada juga. Ya sebenarnya sih kalau emang secara undang-undang SDM ya, itu nggak bisa dibenarkan. Cuma kan persoalannya ini, ya kondisi kayak begini ini kan bisa bilang kondisi darurat, Betul. dan itu kita balikan lagi ke pilihan masing-masing orang itu mau, Mhm. eee, diterapkan pola itu atau enggak, Benar. tuh. Karena Tapi sebenarnya nggak bisa nyalain perusahaan sepenuhnya nggak sih? nggak Maksudnya bisa. karena ya mungkin kalau aku dalam posisi Mhm, istilahnya pemegang keputusan kayak mhm, kita pun mesti survive dulu gitu. Nanti mhm, someday kalau keadaan sudah membaik kita akan rekrut lagi. Harapannya kan seperti itu iya sebenarnya betul, kan. Gitu. Maksudnya mhm, meminimalisir resiko jangan sampai tutup mhm, banget gitu mhm. kan Nah ya. balik lagi tadi ke positifnya apa, Oh ya. Sampai lupa saya mau nanyanya. positifnya positifnya apa ya, positifnya, eee, coba perhatiin aja sekarang, secara nggak langsung setiap individu manusia itu, yang sudah keadaan terpojok, mereka dipaksa untuk berkreasi, berkreatif, dan pada akhirnya memunculkan jiwa entrepreneur. Betul, betul sih Itu, sebenarnya. walaupun nggak banyak orang gitu kan, tapi Mhm. paling enggak ya kondisi ini mendorong ke sana. Yang Mhm. kedua, kemarin waktu PSBB yang pertama tuh sempet tuh Mhm. Jakarta bagus banget cuacanya, langitnya Bener. keren banget. Aku motoin loh ada satu, di deket ruangan bosku, Mhm, aduh bagus banget Pak, itu awannya kelihatan cantik banget. mhm. Sekarang hilang. Cantikan mana nama kamu? Cantikan mana nama kamu? Awan sih pasti emang. Nggak apa-apa, yang penting nggak dibilang bulan. Kalau bulan kan, ya udah Apa? lanjut. Bulat. Udah kelihatan mana dikucil-kucilin I lagi, love thank you. you. Thank you loh, jangan sampai kelihatan. Lanjut, gimana gimana? Mmm, Cuacanya bagus gitu mmm, ya? tuh. Heeh. Tapi balik lagi gini, Mhm kita balik lagi ke kondisi ya. mhm. Menurutku sekarang ini kita balik lagi harus dituntut bener-bener ketuntut, kesadaran tinggi dari masyarakatnya sendiri. Mhm. Nggak selama aja dong kita bisa mengeluh, nggak selama dong kita bisa menyalahkan pemerintah A, B, C, sampai Z gitu. Betul Ya nggak bisa juga, nggak bisa salahin presiden, nggak bisa salahkan gubernur. betul. Ya, karena kan gimana pun juga namanya pemimpin bukan kita pro pemerintahan juga atau kita Mhm maksudnya pro berat sebelah, nggak, mhm kita jauhin persoalan itu. Kita bicara mengenai persoalan sosial aja sekarang yang terjadi, mhm. fenomena masyarakat ya. Yang sekarang kondisi yang terjadi ya keadaan lagi kayak begini, ya kan. Itu, yang sekarang dituntut ya bener kesadaran dari masyarakat sendiri. Contohnya, ya kan, kondisi kayak gini, udahlah kurangin nongkrong-nongkrong, kegiatan Bener, yang nggak penting gitu loh. Ya betul persoalannya gini, persoalannya adalah, kalau membahayakan nyawa lo sendiri, ya itu emang urusan lo. betul. Te Tapi
Lo kan tuh membahayakan nyawa orang sekitar, Betul sih, ya kan? betul. Dan secara ekonomi kalau misalnya dipikir-pikir lagi masalah nongkrong ya, nih Mhm. anggap aja ceritanya kita nongkrong di salah satu coffee shop yang paling gede yang semua orang Jakarta itu nongkrong di sana. Itu kan satu cupnya aja dia yang sedang aja itu kan kayak sekitar Mmm. 40.000 ya. Itu Mhm. satu gelasnya. Bayangin kalau misalnya lo kayak tiap hari harus minum itu. Berarti kayak semacam Minum apa? 40 si kopi itu. Coba dulu Ataupun kopinya. jangan, kita nggak disponsorin sama dia. Enggak, Tapi gua haus. resek. 40.000 misal satu gelasnya gitu kan. Terus karena kita ya demi gaya hidup dan lain sebagainya 40.000 dikali setiap hari, anggaplah setiap hari kerja itu kan 20 hari ya. 40.000 dikali 20 itu kayak 800.000 hanya untuk itu gaya hidup gitu, nongkrong gitu kan yang gak jelas. Itu baru kopinya aja, belum snacknya, belum apanya lagi, belum kalau bentuknya ternyata karaoke, main game apa segala macam. Money 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 money. Sayang banget gak sih sebenarnya? Iya sayang sih pasti sayang. Tapi Aku lebih sayang sama kamu. sayang. Jangan gak. Tapi bener sih, aku juga setuju kalau misalnya dibilang ada positifnya, karena kalau dari sisi aku adalah walaupun mungkin sekolah-sekolah menutup gitu ya, tapi sekarang sih udah jauh lebih baik loh Kak. Kalau mungkin pas awal-awal itu kayak Maret, April sampai Juli itu parah banget. Jujur kantor aku itu kita akhirnya ya banyak berbenah, positifnya itu banyak berbenah, banyak review lah, evaluasi diri maksudnya, banyak evaluasi apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatin, apa yang perlu dikembangin gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu positif banget. Dan tingkatnya lagi adalah kalau sekarang itu kita udah mulai telepon-telepon lagi, walaupun awalnya kayak nggak yakin, tapi waktu kita telepon-telepon lagi sekarang ternyata sekolah mulai membuka diri, karena ya mungkin mereka tahu walaupun kondisi terbatas tapi mereka harus meningkatkan kualitas pendidikan. Karena kalau misalnya gini-gini aja mereka juga sadar kalau mereka pun nggak bisa maksimal, jadi kayaknya mereka sedang butuh support system. Betul gitu, butuh suplemen supaya si anak-anak ini, supaya apa yang mereka ajarin itu berkualitas gitu, walaupun mereka nggak bisa tatap muka gitu. Yang penting anak-anak mungkin kayak ada variasinya mungkin ya, positifnya gitu lagi. Dan selain itu juga kalau menurut aku ini ngajarin kita buat lebih bersih sih. Tahu sendiri kan ya kayak orang Indonesia itu kayak apa gitu ya. Kalau gue misalnya Tunggu kejadian dulu baru ngerti bersih. Yes, iya betul. Misalnya nih contoh halnya aja yang simple aja. Makan nasi padang atau nasi rames. Biasanya kalau misalnya nih kita yang harusnya teorinya kita tahu harus cuci tangan, biasanya kayak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kayak menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan gitu ya. Atau kadang-kadang kayak cuma pakai kobokan gitu ya, kobokan sama jeruk doang, atau misalnya kayak tisu basah doang yang kita tuh nggak pernah tahu itu sebenarnya bisa menjamin kebersihan kita atau enggak. Tapi dengan adanya ini setidaknya kita jadi aware untuk selalu cuci tangan. Tapi jangan salah, masih banyak yang bandel juga loh. Emang sih, aku nggak komen. tapi Enggak, cuman gini, maksudnya ini jujur aja, maksudnya ini opini gue, maksudnya ini opini gue aja, gue nggak berusaha menyindir atau nggak gimana menyindir, ya. iya benar juga, maksudnya gue nggak bilang semua masyarakat ya, masyarakat Indonesia terlebih Jakarta, enggak semuanya, cuman masih ada beberapa yang bisa dibilang masih nggak peduli, gitu, masih nggak peduli. Menurut gue, lo nggak baca berita atau minimal lo baca medsos lo deh, lo lihat berapa grafik yang naik, itu curam banget tiap harinya. Angka grafiknya, dan lo masih nganggep kondisi ini ya udahlah angin lalu gitu. Emang sih nggak boleh terlalu paranoid, karena kan kalau kita paranoid juga emang secara itu mengurangi imun tubuh ya. Betul. Tapi kan paling enggak ya kita pikirin juga lah orang sekitar kita, tetangga kita, bahkan orang rumah kita. Apalagi yang rumah tuh ada kayak ada balita, ada lansia. Betul. Jangan cuma gara-gara ego lo doang yang lo pengen ya yang penting gue happy, tapi orang sekitar lo jadi korban. Benar. Kalau misalnya dibilang bosan sama, kalian tuh harus tahu, bukan kalian harus tahu
tahu ya, maksudnya ini buat sekedar info aja gitu. Betul. Berapa kali dalam sejak awal PSBB gue minta ke Bandung aja sama papanya Ares itu nggak dikasih. Tapi walaupun kayak, karena maksudnya jujur, maksudnya ya kita biasanya kan maksudnya sebelumnya kan kita kayak mau ke Bandung jalan aja gitu. Kita mau kemana-mana jalan aja. Bahkan kayak ke luar negeri pun kayak cus aja gitu. Apalagi kan kakak ipar gue, kakaknya si abang ini kan dia kerja di perusahaan perbankan gitu, dimana banyak promo-promo, bahkan dia juga sering dapat kursi gratis gitu kan. Siapa yang nggak tertarik sama itu? Tapi karena ini kita semua rencananya tertunda. Harusnya kita tuh Agustus kemarin itu sempat diajakin sama salah satu temennya dia buat Toraja, karena ada saudaranya dia yang orang tuanya tuh masih orang Toraja dan orang tuanya meninggal ya kalau nggak salah ya, kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu nanti Desember itu kita harusnya rencananya mau ke Surabaya atau ke Medan waktu kemarin ya, sempat ya mau bareng-bareng ke sana lagi gitu. Karena udah lama banget, udah berapa tahun yang lalu. Dan itu ada kesempatan gue sama Ares untuk bisa mengenal keluarga dia dan asal usulnya gitu. Apalagi gue kan nggak pernah ke Medan ya gitu. Kayak gue pengen banget emang gitu. Itu kayak menurut gue kemarin sempat kayak asik gue ke Medan gitu, walaupun kayak mahal sih gue tahu, tapi ya udahlah gitu, toh barengan juga gitu kan, rame-rame juga. Tapi ternyata semua ya di luar kuasa kita gitu ya kan, gitu nggak ada yang pernah tahu gitu. Iya, tapi balik lagi semuanya gini, balik lagi ke positifnya. Emang sih kita tahu bosan gitu kan, bosan kan di rumah kita sampai weekend pun, sampai hari Minggu pun itu masih di rumah. Bener. Cuma coba lo lihat deh, kalau kita lihat kehidupan kita ke belakang, berapa sering sih lo komunikasi dengan orang rumah? Nah itu sih emang. Ya kan? Apalagi, di kondisi kayak gini, sadar nggak sadar kita dipaksa nih harus berbagi komunikasi lagi dengan orang rumah. Bener. Karena kan kita sering jadi air mancur sebenarnya. Ngerti nggak air mancur? Jadi orang yang di luar inner kita yang bisa komunikasi dengan kita, tapi orang sekeliling kita yang ring satu kita itu susah banget komunikasi sama kita. Yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Nah, baru bilang itu dia. Apalagi dengan kecanggihan teknologi ya, maksudnya kadang-kadang kita pikir itu lebih penting orang yang udah lama nggak bersua ya, nggak berkomunikasi sama kita tuh jauh lebih penting untuk menjalin hubungan sama mereka. Padahal di samping kita, depan kita, kamar sebelah itu lebih butuh kita dibandingin mereka. Yes, itu yang paling utama tuh komunikasi. Yang kedua, jujur ini kayak gue sekarang waktu lagi masa-masa kemarin hebat-hebatnya corona lagi PSBB-nya, bahwa kita baru kepikiran ya kamar kayaknya udah perlu direnovasi ini walaupun sekarang masih pelan. Karena kita kerjain sendiri, nggak pakai tukang, culun pakai orang lain. Nggak gitu, itu pilihan. Nggak, kebetulan kamar gua kecil jadi jadi kerja sendiri. Mahal bos. lebih ke situ sih sebenarnya. Iya, tahu diri bini gua jajannya banyak. Gua enak aja. Yang jajannya kan kamu, aku cuma nikmatin doang. Itu. Iya bener sih. Tapi ya kamu setuju nggak sih kalau keputusan yang diambil sama pemerintah sebenarnya? Ya kalau setuju atau enggaknya gini, ada beberapa yang menurut gua agak kurang sepakat, tapi ada beberapa yang aku sepakatin. Cuman lepas daripada itu semua ya, bagaimanapun juga ya kita sebagai warga negara, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah ya tetap kita harus jalanin dan doakan. Lepas dia benar atau salah, lepas dia gimana pun itu ya itu urusan dia gitu loh, itu urusan dia. Dan kita sebagai warga negara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi peraturan, yang sudah di SK kan, ya udah kita harus mau nggak mau kita harus tunduk dengan peraturan. Kecuali kalau misalnya kita emang segitu kompetennya, kita bisa jadi orang yang suaranya dengar sama pemerintah. Ya itu terserah. Tapi kalau misalnya untuk kita yang saat ini kita memilih untuk mendengarkan suara pemerintah, ya udah gitu. Kalau kita sadar kita nggak bisa melakukan apa-apa yang berdampak, kita mulai dari diri kita aja. Nah ini menarik, tapi menurut gue gini ya, untuk mengenai pembahasan kayak gitu sebenarnya sah-sah aja sih kita menyerukan, tapi di porsi yang tepat.
Betul, Tapi setuju. di media yang tepat, di Betul, arena yang tepat, betul. dan tentunya jangan cuma berdasarkan mau kita doang, tapi disertai juga dengan data, disertai Betul. juga dengan landasan teori. Kenapa Benar. sih kita nggak sepakat? Tuh Mm-mm. jangan cuma cacat cuat doang, nggak punya dasar di medsos. Udah gitu akunnya fake. Kalau misalnya Yes. tantangin balik nggak mau menunjukkan muka, cuma Mhm. bisa komplain doang. Mhm. Buat apa? Itu menurut gue tuh kayak, menurut aku, gue jadi Mhm. menurut aku tuh justru malah itu menyalahgunakan teknologi yang udah ada, menyalahgunakan sosial media yang udah ada. Padahal Yes. menurut aku pemerintah sekarang udah open banget tuh, maksudnya demokrasinya tuh udah lebih luas menurut aku ya. Jadi nggak cuma Ya. sekedar demo-demo aja, tapi suara kita dari sosial media pun diperhatikan sama pemerintah sebenarnya kan. Nah, ketika sosial media dipakai untuk hal-hal yang kayak gitu, menghujat doang, nggak pakai data gitu kan, terus udah gitu accountnya fake, ya menurut aku sih justru malah penyalahgunaan jadinya sih. Menurut aku ya, nggak tahu bener apa enggak ya Pak ya. Karena dia lebih ngerti, saya cuma Nggak juga lah. ngoceh-ngoceh aja. Ya kalau mengenai masalah sistem udah baik atau enggak, ya memang sudah ada perubahan lah ya. Ya, Cuman emang segala walaupun sesuatu tuh nggak ada yang sempurna emang. benar masih dikembangkan lah ya, masih berkembang lah istilahnya. Tapi baik lagi sih, semuanya berdasarkan dari segi kesadaran masyarakatnya lagi. Betul, betul sih. Kembali lagi ke sana ya. Kembali lagi ke sana. Betul, betul. Karena siapa lagi yang bisa ngatur diri kita sendiri kalau bukan ya diri kita gitu. Kita yang punya kontrol atas diri kita sendiri gitu. Minimal gini, kalau misalnya kayak kita ya, kalau misalnya kayak gue ngomong gitu, kita berdua ngomong gitu, sebagai simpelnya adalah sebagai orang tua gitu, kita mempersiapkan kondisi dan lingkungan yang baik untuk Ares, misalnya seperti itu gitu. Jadi misalnya kita, daripada kita mikirin orang di sekitar kita, at least gitu, apa yang kita lakuin itu gimana caranya supaya kita aman untuk deket sama Ares dengan kondisi kayak gini, gimana caranya Ares tidak terpapar kayak gitu-gitu sih kalau menurut aku. Ya emang Gitu, minimal sih itu aja gitu. Kalau misalnya kita sayang sama, tadi kan kayak tadi yang abang bilang ya, kalau kita sayang sama keluarga kita, kita sayang sama mama papa kita sayang sama anak kita atau siapapun itu di sekitar kita, nggak usah mengkritisi keputusan apapun, yang bisa dilakuin aja gitu. Jaga imunitas tubuh misalnya, menjaga kebersihan, ikut sama pemerintah. Kecuali balik lagi kalau posisi kamu sudah yang bisa menentang pemerintah, no comment lah kalau itu. terserah kalau itu. No comment. Tapi yang pasti kalau menurut aku sih, mengucap syukur lagi bahwa kita itu di kondisi kayak gini dengan kemajuan teknologi. Kalau menurut aku, maksudku kalau misalnya kayak, walaupun misalnya kejadian kayak gini tuh bukan hal baru ya, karena kan katanya pandemi gini kan per 100 tahun sekali ya. Ya. Kebayang kalau misalnya kita inget-inget dulu zamannya apa, flu Spanyol ya? Flu babi pernah, Iya, flu flu babi Spanyol pernah, terus ya itulah pandemi-pandemi yang sebelumnya. Itu kan bukan flu di era burung juga flu pernah dulu. burung. Oh ya, sempet tuh juga ini banget kan, besar banget gitu. Tahu burungnya siapa? Bukan yang itu. Balik lagi ya, pokoknya kalau misalnya kita di era pandemi yang lalu gitu ya, yang teknologinya nggak kayak sekarang, kebayang kita nggak boleh keluar rumah, nggak ada ojek online. Nah ini menarik nih. Ini menarik nih. Aduh, sebutan. Ini nambahin durasi ya kalau yang aku bilang. Tapi serius loh menurut aku. Nggak, tapi ini menarik. Gitu. Dulu kan pernah kita lewatin namanya pandemi, walaupun nggak sehebat ini ya. Ya. Walaupun nggak sehebat ini, ya kita pernah lewatin fase-fase itulah. Tapi zaman dulu teknologi belum semaju sekarang. Kita cuma melakukan televisi, radio, gitu. Tapi kenapa di saat kemajuan teknologi sekarang, masyarakat lebih nggak sabar? Nah, itu dia, kayak kamu bilang, balik lagi ke orangnya. Ya, karena menurutku gini, mungkin udah sebagian orang ya, sebagian orang yang justru media sosial yang mengendalikan dia, bukan dia yang mengendalikan media sosial. Betul, karena secara sadar gak sadar kalau teman-teman aktif di sosial media, apa yang kita search
sadar nggak kalau berikutnya itu pasti postingannya atau di explore kita itu pasti berkaitan sama yang sebelumnya kita search. Yang kayak gitu. Jadi ya begitu. Ya sebenarnya juga ini juga pembelajaran juga. Jadi menggunakan sosial media itu kita harus bijak juga. Betul. Kita cari tahu sumbernya dari mana. Benar. Udah gitu kita review, cari perbandingan yang lain gimana. Dan kalau kita pengen melakukan statement yang berbau ibarat kata kebijakan yang tadi bilangnya, gue pengen ini, pengen memberikan saran pada pemerintah. Gue agak saran ya, bukan sebuah perlawanan gitu, tapi saran masukan untuk pemerintah. Dan menurut gue itu sah-sah aja. Nah itu pun juga sebaiknya setelah kita kaji, sebelum kita tempelkan di media sosial, kita juga ini dulu yang namanya melakukan discuss dengan orang yang ahli di bidangnya. Betul, setuju. Itu kita diskusi, kita lihat karena kenapa orang ahli di bidangnya dia punya sertifikasi dan punya kajian akademis pastinya. Betul. Dan itu akan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Benar, jangan karena kita pikir misalnya kakak kelas kita dulu ranking 1 mulu semasa hidupnya, dia bisa kita anggap orang yang layak untuk ditanyakan dan kita nggak tahu sertifikasi. Iya, jangan-jangan dia ranking 1 gara-gara anaknya wali kelas loh. Kita nggak pernah tahu. Gitu, hati-hati loh, hati-hati karena kita nggak pernah tahu apa yang pernah dia search. Siapa tahu yang dia search selama ini adalah berita-berita hoax gitu. Akhirnya ketika kita ngobrol sama dia, yang ada kita dapat input yang jelek semua. Who knows? Itu menarik ya. Ini sorry loh by the way, gue dari tadi kayak copot-copot headset buat monitor lo takut juragan bangun nih. Betul sekali karena ini kan kalau sekarang nih kita taping di jam 4.50 itu kayak kurang lebih 10 sampai dengan 30 menit dari sekarang. Habis kita jogging tadi ya. Naik tangga. Jadi kayak ngomong gue bingung jadi. Takut si bos bangun lah intinya gitu. Soalnya dia nangis kenceng. Kasian si opung soalnya. Tapi balik lagi lah, apapun yang terjadi saat ini kita percaya ini pasti akan berlalu ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya aja bisa, harusnya dengan kemajuan teknologi yang lebih luar biasa lagi, pasti harusnya cepat bisa berlalu. Makanya dari itu kalau dari aku sih aku cuma bisa bilang sabar teman-teman, sabar. Gak cuma kalian yang bosen, gak cuma kalian yang lagi galau, gak cuma kalian yang sekarang berpikir bagaimana harus berhemat, bisa bertahan apa enggak. Gak cuma kalian, ada banyak banget. Yang penting ini, yang ingat sekarang kita lagi perang melawan corona. Itu. Betul. Jadi kita harus namanya bekerja sama untuk menang dalam peperangan ini. Betul. Bukan menempatkan kita dalam misi bunuh diri. Betul. Itu. Jadi buat teman-teman gimana cara perang kita? Yang pertama protokoler kesehatan. Yes. Itu harus kita benar-benar kita perhatikan. Ya kan? Apa bangun dia? Tuh, benar banget. Oke, saya pamit. Dah. Gimana lewatnya? Aduh. Gimana lewatnya?